salat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh sukses, beruntung hamba Allah yang beriman yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat dulu modal dasar. 5 modal dasar dalam sholat yang khusyuk. Yang pertama, paradigma sholat. Ini bahasa kampus ini ya. Paradigma itu artinya tujuan kita sholat, nah gitu kira-kira lah. Yang kedua, motivasi apa kita sholat. Yang kita lakukan ini sebenarnya tujuannya, motivasinya apa, motifnya. Yang ketiga yaitu pengaruh persiapan dan syarat sholat. Hilang lagi mulu ya, bingung saya juga ini kenapa ini. Memang katanya harus ada alatnya lagi ya. Ini alatnya udah, soalnya ininya hilang satu ini. Ya, ada yang satu hilang. Nah, hilang-hilangan. Mohon maaf hilang. Nah, tuh persiapan dan syarat sholat. Kemudian pelaksanaan sholat dan pengamalan sholat. Mari kita lihat dulu yang kita lakukan selama ini seperti apa. Nah, hilang. Nah ini ada hal yang orang yang menjadikan tujuan sholat yang salah, yaitu sholat itu sebagai kewajiban semata. Akhirnya sholat itu menjadi beban. Targetnya selesai, sholatnya benar atau salah dia nggak peduli. Ini yang menyebabkan sholat nggak khusyuk. Kenapa? Karena kalau namanya emang kewajiban, sholat itu bilang kewajiban. Cuma karena kita merasa kewajiban, akhirnya terpaksa. Seperti anak kecil mandi itu, makan itu kan bagian daripada kebutuhan. Tapi karena dia terpaksa, berat. Nah, namanya terpaksa berat artinya membosankan. Dia makan, dia minum, dia mandi pun terpaksa. Dan itu harus dipaksa dulu. Ya, hilang lagi ya. Allahu Akbar. Layarnya begini, nggak ngerti itu. Masya Allah. Mohon maaf Ibu ya. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ngaji. Amin. Ya, ini. Nah, ya Bu. Jadi yang pertama itu seringkali kita sholat bagaikan kewajiban. Akhirnya membosankan. Namanya sholat membosankan, akhirnya tidak ada pengaruhnya. Bagaimana kita mencapai sholat yang khusyuk kalau sholat hanya sebagai kewajiban semata? Memang sholat itu kewajiban, cuma karena merasakan kewajiban akhirnya nggak ada membekas sholat itu. Bosan, ya terpaksa. Ya namanya terpaksa kan berat, ya Bu. Hilang lagi. Akhirnya sholat itu ya dari masih kita kecil sampai sekarang sudah punya cucu, nggak ada pengaruhnya dalam keseharian kita. Apa buktinya? Sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Ada yang begitu? Na'udzubillahi min. Sholat dia lakukan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan sholat sunnah, bahkan sholat sunnah. Tapi kenapa sholatnya tidak membekas? Kenapa Bu? Karena sholatnya terpaksa. Karena itu untuk bagaimana kita mencapai sholat yang khusyuk, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Ya, namanya kebutuhan akhirnya membekas. Namanya kebutuhan, sholat itu terasa ringan. Namanya kebutuhan, sholat itu menyenangkan. Namanya kebutuhan, sholat itu adalah pertemuan yang istimewa.
Namanya kebutuhan, sholat itu menjadikan kita semakin nikmat dalam ibadah. Karena sholat itu tolak ukur, Bu. Sholatnya diterima, puasa, kemudian sedekah, haji, umroh, baca Quran, semuanya diterima. Awwalu ma yuhasabu as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Kalau salatnya diterima, maka seluruh ibadah kita diterima. Kalau salat kita ditolak, seluruh ibadah kita ditolak. Karena itu yuk kita perbaiki salat, jadikan salat sebagai kebutuhan. Setuju? Masih belum kena juga. Di sini yang belum, insyaallah ya Bu ya. Gak apa-apa dah, yang penting dengerin dulu deh ya. Jadi sholat itu sebagai kebutuhan. Sholat jadi kebutuhan. Kemudian yang kedua, motivasi sholat. Nah kadang ada orang sholat itu sekedar setor muka. Nah namanya orang setor muka seperti orang sekolah, ya absen doang gitu. Yang penting hadir. Yang penting zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dia laksanakan. Akhirnya hatinya itu lalai menerawang kemana-mana. Pikiran itu kemana-mana. Utang, belum ngulangin kondangan, ya Bu. Mikirin anak, cucu, mikirin macam-macam tuh. Semua yang ada di dunia itu terpikirkan di dalam sholat. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena sholat sebagai setor muka ala kadarnya. Yang penting kan sholat, yang penting kan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita rubah sekarang. Sholat itu karena apa? Karena kita butuh Allah. Karena kita butuh Allah. Bagian daripada syukur terhadap nikmat Allah. Saya tanya, 24 jam Allah kasih nikmat. Yang Allah minta 5 waktu. Kalau 1 waktu misalnya zuhur 5 menit, berarti kalau 5 waktu hanya 25 menit. Sedangkan Allah berikan nikmat berapa? 24 jam. Berarti kurang berapa Bu? Kurang banyak. Gak sampai 1 jam, cuma 25 menit. 23 jam Allah berikan nikmat, cuma Allah minta cuma 5 waktu doang. Tapi anehnya sholatnya sekedar setor muka, asal jadi yang penting sholat. Ini yang menyebabkan sholat nggak khusyuk. Kenapa orang sholat tidak khusyuk? Karena sholatnya hanya sekedar setor muka. Karena sholatnya hanya sekedar asal-asalan. Nah, kita rubah sekarang supaya kita meraih sholat yang khusyuk. Yuk, kita jadikan sholat sebagai kebutuhan. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya, agar kita meraih sholat yang khusyuk, ya, jadikan sholat yang kita laksanakan itu yaitu pertama persiapannya. Ya, kadang-kala karena kita salah persiapan, akhirnya kita sholat pun asal-asalan. Jadi kita singkat aja nih. Ada nggak ada spidol? Ini nggak hilang terus soalnya. Ada spidol? Ada itunya doang. Spidolnya nggak ada. Jadi usu itu Bu ada 5 Bu ya. Usu ada 5. Pertama usu persiapan. Nah ini awal nih, usu persiapan. Apa itu usu persiapan? Yaitu mulai dari ketika azan berkumandang, kita yakini bahwa itu adalah panggilan Allah lewat suara muazzin. Kalau panggilan Allah, maka berarti sholat yang kita lakukan benar-benar ya sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan kita mau. Persiapan. Tuh.
persiapan karena kita butuh Allah. Jadikan sholat itu sebagai pertemuan istimewa, persiapan yang terbaik, berusaha menyempurnakan syarat-syarat sholat. Nah, ya salah satu contohnya Bu nih, ya persiapan sholat, ya azan, dengerin, simak, jawab, jangan cuek. Ini kadang-kadang kita lagi masak, azan berkumandang, biarin gitu aja. Lagi nyuci, lagi ngepel, lagi niriska, cuek dengan panggilan Allah. Padahal kalau azan berkumandang, kita sadari itu panggilan Allah. Kalau kita cuek, maka Allah pun cuek dengan kita, dengan doa kita. Jawab Bu ya, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya shalah, la haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Setelah itu kita sempurnakan. Selesai azan berkumandang, kita membaca doa, Allahumma rabba hajihi da'wati tammah wassalatil qa'imah hati sayyidana Muhammadul wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Itu baru azan. Selesai azan, kita ke kamar mandi berwudu. Bereskan mulai dari istinjanya yang benar. Ya. Dari istinjanya yang benar, kita perbaharui lagi istinja kita. Ya, kadang-kadang istinja, tahu istinja Bu? Cebok. Ya. Asal-asalan. Padahal di antara penyebab orang disiksa di alam kubur adalah karena istinja yang salah. Nah, mendingan dipakai spidol aja dah. Ya Bu ya. Karena gambarnya hilang-hilangan. Kenapa bisa hilang-hilangan? Enggak tahu. Ya, mohon maaf ini ya, udah bawa laptop tapi hilang-hilangan gambar. Nah, mari kita lihat. Ya. Oh, matiin dulu berarti ya. Matiin dulu. Masya Allah. Tadi apa Bu? Usul persiapan. Usul persiapan. Masya Allah. Nah, hilang. Nah, pertama ya, usul persiapan. Usul persiapan. Kelihatan nggak? Mulai dari apa tadi? Azan. Simak azan, jawab. Kedua istinja. Nah, istinja yang benar, jangan asal-asalan. Ada orang yang istinja asal-asalan. Ya makanya disunahkan kalau istinja itu kita DM. Namanya istighfar 3 kali, jangan kebanyakan. Ya, 3 kali. Supaya apa? Supaya semuanya keluar, jangan ada yang tersisa. 3 kali, dan itu istighfarnya dari perut. Jadi bukan DM asal mulut saja, tapi dari perut. Supaya ada yang nggak ada sisa. Apalagi yang punya penyakit tuh. Ya makanya sunnahnya itu pipis itu jongkok, jangan berdiri. Apalagi wanita yang ibu-ibu. Ada yang berdiri. Astagfirullah. Ya, istinja yang benar dengan air. Kalau nggak ada air dengan tisu. Kalau nggak tisu dengan batu. Dengan batu Bu, zaman Imam Syafi'i itu dengan batu. Cuma hati-hati kalau batu. Nah, istinjanya sudah benar. Setelah itu apa? Wudu sempurna. Wudunya jangan asal kena air. Mulai dari membasuh cuci tangannya, kemudian berkumur-kumurnya, hidungnya, wajahnya, tangannya, kemudian seluruh kepalanya. Sunnahnya kan seluruhnya ya Bu ya. Ya boleh sih hanya sekedarnya kena kepala boleh. Sunnahnya seluruhnya. Kan kadang-kadang Ya. di darah ya, saya banyak melihat orang berwudu. Kan seharusnya tangan 3 kali ya. Ya. 3 kali, kalau begini nih, sekali sini, sekali sini. Itu bagaimana tuh? Ya sah, tapi kurang sempurna. Kayak sekali ke sini. Iya. Ya. Makanya dibasuh. Ghuslul wajhi, ghuslul yadaini, membasuh itu beda dengan kena air.
Jadi disertakan nih, ini misal wudhu nih. Jadi harus disertakan Bu, disertakan tuh begini maksudnya. Jadi antara tangan kita dengan air tuh bareng. Ini namanya membasuh. Ini minta sini. Ya, Sini. ya udah. Sini lagi. Oh nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Itu mah nggak apa-apa. Nah, dikirain dia nggak membasuh sama sekali. Kalau basuh nggak berarti membasuh. Ya nggak apa-apa. Itu memang ada beberapa cara, boleh. Ada beberapa cara. Emang lebih utama kanan dulu baru kiri. Ya, kanan dulu baru kiri. Ini ya tuh. Nih basuh nih, muka nih, wajah dibasuh, wudhu yang sempurna, kaki juga. Makanya kalau yang pernah haji umroh, tempat wudhu di Mekah, Masjidil Haram, di Madinah, Masjid Nabawi itu duduk, nggak ada yang berdiri, ya Bu ya. Kenapa duduk? Karena sempurna. Kalau berdiri, cobalah kaki. Iya, bisa jatuh kita. Nih kaki misalnya sampai jari-jari itu nggak bakalan sempurna. Nah, selesai wudhu, ada kiblat, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu menghadap kiblat, baca itu. Apa kata Rasulullah? Silakan masuk 8 pintu surga. Pintu yang mana kamu inginkan silakan. Amin. Udah. Yang keempat suci. Sucinya ada 5 Bu. Suci badan, suci tempat, suci pakaian, suci harta, suci hati. Nah 5 suci ini. Tuh 5 suci agar sholat susu badan. Badan harus suci dari najis, dari hadas besar, hadas kecil. Artinya orang yang berhadas harus disucikan dulu. Kalau wanita, ya kan, haid, kemudian nifas, wiladah, kan itu lagi najis kan, lagi hadas, harus mandi dulu baru wudhu. Kalau wudhu tanpa mandi ya tidak sah. Jadi mandi dulu, bersihkan dulu. Suami istri setelah jima harus mandi dulu. Badannya harus suci dari hadas, dari najis mughallazo, ya, najis mutawasito, najis mukhaffafa. Nah, hadas dan najis ya. Hadas kecil, hadas besar. Kemudian suci tempatnya harus suci. Apa ini? Sejadahnya harus suci. Ya. Kemudian kalau bisa sejadahnya itu polos. Jangan sampai ada tulisan misalnya sholat, ya sejadahnya pakai koran. Kan ada dulu orang sholat pakai koran. Dia baca tuh. Dia baca di koran. Ya ada mantu berzina sama mertua. Dia baca tuh. Oh ini yang salah siapa nih? Nah, yang salah dua-duanya. Ya Allah. Padahal isinya cantik kok sukanya sama mertua. Aneh-aneh aja. Nauzubillahi min. Ini udah setan ya Bu ya. Zaman sekarang ada. Bukan sinetron, ternyata benar kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Baca tuh, gak khusus sholat tuh. Makanya harus bersih, harus suci tempatnya. Kemudian suci pakaiannya, mukenanya, pakaiannya. Ya, termasuk mukena, termasuk pakaian kita harus suci. Jangan sampai ada najis. Misalnya najis itu terkena pada badan kita, pada pakaian kita, Ya, jangan sampai kena kotoran binatang, kotoran manusia. Atau misalnya kalau ibu-ibu misalnya nih punya bayi, apalagi bayi perempuan, nah hati-hati nih. Kalau bayi laki-laki kan gampang, belum makan apa-apa, hanya ASI harus cukup dipercikan. Tapi kalau bayi wanita, harus diapain? Harus dicuci, harus hilang rasa bau warnanya. Tuh hati-hati kalau wanita, kalau bayi wanita, kalau bayi laki-laki. Bedanya apa? Karena wanita itu ya Allah lebih muliakan. Yang kedua kan dia nanti mengalami haid, mengalami nifas, melahirkan. Makanya sejak kecil termasuk najisnya najis mutawasito. Kalau laki-laki belum makan apa-apa najis mukhaffafa, begitu bedanya ya. Tuh, makanya hati-hati itu yang megang cucu lupa dia nggak pakai pampers, dia nggak pakai airnya dibisin pakaian kita, langsung pakaiannya kita cuci aja langsung di mesin cuci atau kita cuci.
harus hilang rasa bau warnanya. Pakaian. Kemudian suci keempat, harta. Apa dimaksud harta? Hartanya itu pakaiannya bukan hasil mencuri, bukan hasil riba, bukan hasil menipu. Nah, kalau ngutang mah kan bukan masalah ngutang mah beda. Ngutang mah kan yang penting dibayar. Maksudnya bukan karena hasil mencuri, kan ada orang bukan karena hasil mencuri. Ya, nauzubillahimin. Ya, pakaian dari hasil menipu, dari hasil korupsi, dari hasil riba, pokoknya dari yang haram dah. Jangan sampai. Kalau utang kan halal boleh, yang penting lunasi ya Bu ya. Tuh. Kemudian apa? Hati harus suci. Nah ini nih, makanya kata Nabi kalau orang pagi hari nih, sekarang nih pagi nih, ibu bohong sama suami, sholat johor nggak bakalan khusyuk. Nah, habis johor ibu ngerumpi sama tetangga, sholat asar nggak bakalan khusyuk. Habis asar hasut iri hati sama tetangga, sama temen, sholat maghrib nggak bakalan khusyuk. Kenapa? Ngaruh tuh. Jadi hati kotor, khusyuk nggak bakalan dapet. Nah itu penyebabnya. Kenapa selama ini kita nggak khusyuk? Karena hati kita kok. Makanya suci itu, suci 5: badan, tempat, pakaian, harta dan hati. Ini baru khusyuk persiapan. Khusyuk persiapan yang kelima, kita minta perlindungan Allah. Isti'azah. Apa ini? Perlindungan Allah dari godaan setan yang untuk minimal membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini belum niat Bu, belum takbiratul ihram, kan persiapan. Tuh, kalau siap nih menghadap Allah, sholat kita isti'adzah dulu. Atau kalau ibu hafal, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi yahdurun. Enggak hafal, baca An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu minal jin. Nah, ini namanya khusyuk persiapan isti'azah. Baru setelah itu khusyuk gerakan. Nah, yang kedua nih, khusyuk gerakan sholat. Nah, khusyuk gerakan. Nah, bagaimana supaya gerakan sholat khusyuk? Yaitu mesti tahu rukun, syarat yang membatalkan sholat, ya Bu ya. Nah, kadang ada orang sholat gerakannya gerakan di luar sholat dia lakukan. Misalnya ada nyamuk, dia tepuk, gatel, dia garuk, ya. Kemudian ada apa, begitu dia ngomong spontan, aduh sakit, misalnya ngomong apa, misalnya ada orang assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Jangan, lagi sholat. Nanti ada caranya Bu ya. Ini namanya khusyuk gerakan. Gimana supaya khusyuk gerakan? Tumanina. Apa tumanina Bu? Iya. Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam sesuai, jangan dikarang-karang, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Ya Bu. Ya, takbiratul ihram, berdiri, ruku, ya, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud sampai salam, nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurang-kurangi, harus apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bagaimana salahnya? Ya kita ikuti yang diajarkan oleh guru-guru kita yang lalu-lalu. Kita ingat lagi, kita tanamkan lagi. Tapi ibu jangan aneh, jangan heran ketika yang udah haji, udah umroh, melihat orang yang sholatnya berbeda dengan kita. Kenapa beda? Mazhabnya berbeda. Kenapa bisa mazhab berbeda? Karena gurunya berbeda. Karena kalau Rasulullah nabinya satu, cuma Nabi pernah praktekin yang begitu. Contoh, ada yang sholat, ya, babat tangannya begini, ada yang di atas, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Semuanya benar. Yang penting yang diajarkan oleh guru kita yang mana, itu yang kita pakai. Tapi jangan usil. Kalau ibu haji umroh tuh lihat orang lain sholat beda, jangan usil. Ya sholatnya begitu, nggak diterima tuh. Enggak, jangan Bu. Enggak, semuanya diterima.
Karena memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari guru ke guru, dari guru ke guru bersanad, lalu kita ikutin itu. Tapi memang yang di Indonesia, jamaah Indonesia itu yang paling rapi sholatnya. Ya Bu, ini kadang-kadang ada orang sholat, habis sholat tidur, gak wudhu lagi, sholat lagi langsung. Bener Bu. Tuh saya lihat sering di sana tuh, di Masjid Nabawi kan nunggu nih, mau nunggu asar lama, mau nunggu isya lama. Tidur ya, tidurnya mesti duduk. Kalau duduk maksudnya tiduran. Ajan berkumandang gak wudhu lagi langsung sholat. Astagfirullah. Nah itu kan itu kalau kita nggak ya kalau Pak batal, di antara batal karena berubahnya pantat, kecuali tidurnya tidur yang duduk, yang sila, yang pantat itu tidak berubah. Maksud pantat nggak berubah karena dia tidak mungkin kentut, tidak mungkin mengeluarkan angin, makanya nggak batal, makanya dia langsung sholat nggak apa-apa. Tapi kalau tidurnya sampai ngorok, sampai tidur telentang ya batal. Itu di antaranya. Ya. Ya.